kurban wajib. Kapankah kurban itu dikatakan sebagai kurban wajib? Ini hari ini kan mendekati hari raya kurban, makanya harus paham mengenai kurban wajib dan kurban sunnah. Nah, kalau kurban wajib itu yang beda sekali dengan kurban sunnah, supaya di antara perbedaannya nanti akan kita baca di sini. Masalah pembagiannya juga. Kurban menjadi wajib disebabkan dua perkara. Pertama yaitu dinadarkan dengan kata-kata nadar. Misalnya saya nadar kurban dengan kambing ini, ditenggukan kambing ini gitu, maka kambing itu harus dikurbankan, wajib untuk kurbankan. Atau dengan kata-kata yang semakna dengan nadar, ditentukan, misalnya ini adalah kambing kurban saya, itu seperti nadar, jadi jadi wajib. Ini adalah kambing kurban saya, ini kambing kurban saya. Tetapi yang kedua ini, dalam masalah yang kedua ini, sebagian ulama mengatakan asal masih tidak niat nadar ya tidak jadi nadar. Dengan orang itu tengah jalan nuntun kambing, sebetulnya niatnya kambing sunnah. Terus, ini korbanmu ya ini? Ya yang ini. Yang mana korbanmu? Yang ini. Akhirnya enggak jadi. Asal tidak niat apa itu sebagai nadar ya tidak. Masalah makan daging kurban wajib. Bolehkah orang yang berkorban wajib memakan sebagian dari dagingnya? Jadi dia korbannya korban nadar atau korban wajib, kemudian dia juga ikut makan dari daging itu. Nah, ini yang berbedanya. Pendapat yang kuat adalah tidak boleh, semuanya harus dibagi. Pendapat yang kuat ini tidak boleh. Kalau korban sunnah masih boleh. Umur hewan kurban. Berapakah umur hewan yang sah digunakan untuk kurban? Kalau kambing kibas atau domba berumur 1 tahun sempurna atau sudah poel, ini sudah boleh dibuat kurban. Poel itu tanggal giginya. Kalau kambing Jawa, kambing kacang itu berumur 2 tahun sempurna atau sudah poel. Yang poel betul ya artinya. Kadang-kadang itu ada tukang-tukang jual itu yang gigi kambing itu diwetiki biar rontok semua. Itu enggak boleh. Kalau kamu tahu seperti itu, tak poelkan dulu terus kamu petik sendiri lah, ini enggak. Sebenarnya itu kan sebetulnya belum dewasa hakikatnya kambing itu. Kalau belum umur 2 tahun atau belum poel itu. Di kambing pun ada baleknya juga ternyata. Kambing balek. Kalau sapi berumur 2 tahun sempurna. Sapi berumur 2 tahun sempurna. Kalau unta berumur 5 tahun sempurna. Sempurna itu sudah 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau 2 tahun sempurna itu 2 tahun masuk tahun ke-3. Sekarang masalah kalau korban dengan uang. Bagaimana hukum korban memakai uang, tidak berubah hewan? Yang ini tidak boleh, tidak mencukupi. Tidak boleh. Batasan hewan kurus, karena hewan itu kalau milih korban cari yang gemuk ya. Semakin banyak dagingnya semakin bagus. Sekarang kalau kurus, yang sampai tidak boleh dibuat korban, kurus seperti apa? Nah, bagaimana batasan kurusnya hewan sehingga tidak boleh digunakan untuk korban, tidak sah untuk digunakan korban? Ya begini, sangat kurus sehingga menghilangkan minat pembeli yang menginginkan dagingnya. Jadi ini bukan hanya sekedar menyembelih hewan itu saja, mengorbankan nyawa hewan itu. Enggak. Tapi maksudnya ini adalah untuk membagi-bagi kanan kirinya itu. Makanya
Yang dipurih itu, yang dicari itu dagingnya. Kalau kurus sampai hilang sumsumnya namanya. Nah, sehingga orang melihat saja itu sudah nggak pengen. Ini dipangkan apanya ini? Ini biasanya hanya dibuat rambak kalau begini ini. Kerupuk kulit aja lah, nggak ada dagingnya. Kalau seperti itu ya, itu nggak boleh. Sekiranya orang nggak pengen, kalau pengen dagingnya itu, nggak pengen membelinya. Kalau itu dia pengen ngambil dagingnya. Kalau katakan, sih ada kok orang yang pengen beli itu. Ya pengen beli tapi bukan untuk dimakan dagingnya, tapi pengen digemukkan mungkin. Nah, kalau nanti sudah gemuk, ya dikorban juga boleh. Jadi semua ada orang beli hewan kurus sekarang ini, hewan kurus tapi digemukkan, begitu nanti hari raya korban hewannya sudah gemuk, itu sudah boleh. Itu sudah boleh, jangan salah paham. Tapi kalau beli hewan korban gemuk, begitu hari raya itu sudah kurus sampai nggak laku jual, namanya seperti jual lah, itu sudah nggak boleh. Orang sudah nggak mau karena saking nggak ada dagingnya. Jadi kebalikannya juga seperti itu. Maka di waktu mau dikorbankan itulah yang dinilai, bukan waktu belinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر لهم ولد سيدنا محمد آله بين قلوبهم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله.